Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview serta mencoba untuk menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan bagi yang merasa bahwa video ini bermanfaat, bisa memberikan traktir kopi supaya lebih bersemangat lagi di dalam memberikan edukasi. Kita mulai dari AUD USD. Kalau kita perhatikan di AUD USD, di sini ada buy set liquidity. Kemudian kita turunkan time frame. Kita kemarin ada entry di AUD USD. Dan ini ketika kita live, saya kasih disclaimer on ya. Dia ambil buy set liquidity, kemudian sempat naik, membuat liquidity grab lagi di area sini. Ya, kemudian turun, dia membuat market structure shift disertai dengan adanya displacement. Ya, kita entry kemarin di M5 ya. Kita lihat di M5. Ketika market membuat market structure shift, saya perhatikan di area sini ya. Di area sini ada fair value gap ya. Di area tersebut ada fair value gap. Kemudian dia naik ya. Namun naiknya pertama ini tidak diambil. Dan masih ada area fair value gap ini belum diambil. Jadi kita masih biarkan. Karena bisa jadi ini adalah inducement ya. Inducement. Ketika dia naik lagi di area fair value gap ya. Ini kita lihat ketika dia ambil dari area fair value gap baru dia turun. Target TP kita adalah sell set liquidity di area sini, dan ini sudah terpenuhi targetnya. Selanjutnya kita akan cari peluang buy di area ini, karena ini sebenarnya dia membuat swing low ke swing high di sini. Jadi kita cari ya, kira-kira di mana dia akan kembali ya. Kalau di daily tidak kelihatan, kalau di H4 di sini ada fair value gap. Ya, di sini ada fair value gap. Jadi kita bisa tunggu di area tersebut atau bahkan dia mengambil swingnya ya. Ini swingnya. Ya, kita lihat nanti pergerakan seperti apa. Ini dua area ini yang perlu kita perhatikan ketika berada di area sini. Apakah ada konfirmasi kenaikan atau bahkan bisa turun lagi. Ya, nanti kita lihat di area sini dengan melihat market structure shift atau liquidity grab dan beberapa yang lainnya. Selanjutnya NZD USD. Kita juga ada entry di NZD USD. Ya. Kita perhatikan di NZD USD. Kita lihat di weekly ya. Kemarin saya lihat ini. Ini sebelumnya sudah saya garis ya. Ini kita sudah membuat analisa sebelumnya. Kemungkinan market akan ngambil area sini kemudian turun. Ternyata benar ya. Ketika ngambil area fair value gap kemudian dia turun. Nah, ini sesuai dengan analisa. Namun tidak hanya itu, kita harus mencari konfirmasi untuk entry
apakah ada konfirmasi entry atau tidak ya. Meskipun berada di area fair value gap, bukan berarti kita langsung entry. Kalau misalnya kita ingin entry di area fair value gap ya, TP-nya di atas, dan kita tahu dah bahwa ini adalah weekly. Ya, kita entry ya. Kita perhatikan ini adalah areanya. Dia membuat market structure ya. Dia membuat market structure. Seharusnya entry pertama adalah di area ini. Namun dia tidak sampai naik di area ini. Bahkan dia membuat displacement, berarti ini adalah market structure shift. Ya, ini adalah market structure shift. Kemudian ini adalah market structure break. Ya, market structure break ya. Ya, ketika membuat market structure break, kita cari entry di mana. Kita bisa perkecil TF-nya. Ya. Di sini kita lihat di M5 ada area. Ya, ketika dia membuat market structure break, ya. Sini ada area fair value gap. Ya. Area fair value gap ini ketika dia ambil dia turun lagi. Dan sebenarnya juga kita lihat di sini ada order block ya. Pertama dia ambil fair value gap, kemudian naik lagi dia ambil area fair value order block ya, kemudian turun. SL kita adalah di atas ini. Selanjutnya kita perhatikan lagi, dia turun lagi, dia membuat market structure break ya. Kemudian dia membuat market structure break ya. Di sini ada fair value gap ya, di area sini ada order block, fair value gap, order block. Ini ambil order blocknya. Kemudian ini ketika left kemarin ada malam, kita garis di area sini ya. Ini kemungkinan di reject, naik kemudian turun. Ternyata benar bahwa ini adalah area yang ada reaksi. Ini adalah NZD USD dengan target TP di sini ya. Kita perlu perhatikan, berarti kalau naik ini adalah SL plusnya ya, SL plusnya di area sini. Kalau dia turun lagi, kita lihat apakah dia membuat area lagi ya, kita perhatikan nanti. Selanjutnya oke, kita ada entry di EUR NZD ya. Alasan kita entry, saya perhatikan di area sini ada order block ini di daily ya. Ketika berada di area order block ini ada reaksi harga, ada adanya manipulasi dan market structure shift ya. Kita perhatikan ya, awalnya bergerak di sini tapi ini belum terlalu jelas ya, belum terlalu jelas. Kita kemarin entry di area sini ya, area sini karena ini kita lihat dia sudah membuat market structure break, market structure shift, kemudian turun lagi, dia sempat ambil dari order block sini fair value gap ini, kemudian naik sampai area liquidity. Sekarang dia turun naik lagi ya. Kita perhatikan nanti apakah dia masih, ini target kita adalah sini, bahkan bisa lebih jauh ya, bisa lebih jauh. Target pertama
ya, target kedua. Coba kita lihat standar deviasinya berapa. Oke, berarti TP1 di area sini, TP2 di sini. Tapi di TP2 di sini ada area fair value gap ya. Kita lanjutkan ke SAUSD ya. Kalau kita lihat di SAUSD di weekly, di sini ada area yaitu fair value gap. Jadi kemungkinan market akan ngambil area fair value gap ini kemudian naik. Dan di sini ada liquidity. Ya, begitu pula daily, ini ada liquidity. Ya. Jadi kemungkinan area ini liquidity akan ambil kemudian naik. Jadi kita ketika berada di area ini kita akan cari posisi buy dengan melihat adanya konfirmasi entry. Ya, ini liquidity, ini ada order block dan fair value gap ya. Jadi di area ini adalah area yang penting ya. Nanti kita lihat apakah ada konfirmasi buy ya. Kemudian kemungkinan kita ini di sini kita kemarin garis ini liquidity. Namun ini liquidity tidak ada reaksi, ini juga tidak ada reaksi untuk buy. Ya, kita bisa lihat dan kita akan tunggu di area ini. Jadi kemungkinan dia akan turun lagi ngambil liquidity ini. Ya, dia akan turun. Ini ada area ya. Bisa jadi dia naik lagi ngambil area ini kemudian turun ya. Ya, sebenarnya kita kemarin lihat ini ada area. Ini dia sempat membuat liquidity grab di sini. Ya, kita kemarin ada entry di area ini. Ya, dengan target adalah area order block di sini. Ya, ternyata dia yang buat lagi liquidity. Membuat liquidity grab turun. Di sini turun membuat market structure shift lagi. Namun di area sini ini tidak terlalu bagus ya entry karena tidak ada displacement meskipun dia sudah membuat market structure break. Ini sebenarnya ada area, tapi area seperti ini saya tidak ambil ya karena tidak terlalu bagus. Kemudian baru di sini sebenarnya adalah area yang bagus ya. Ini dia membuat lagi market structure shift, ada area fair value gap kemudian turun. Target adalah sampai sini sebenarnya. Dan selanjutnya seperti biasa yang tadi kita analisa di awal, kita akan tunggu di area sini ngambil sell set liquidity kemudian naik. Selanjutnya EUR USD ya. Sebenarnya ini dia sudah ngambil liquidity, buy set liquidity. Dia naik kemudian turun kembali ke area buy set liquidity. Ini menunjukkan bahwa dia kembali strong ya. Strong turun. Jadi kemarin kita tunggu lagi di area sini, ternyata dia tidak balik. Ya. Ini kita entry awal pertama, ada entry di sini. Selanjutnya dia membuat market structure break ya sebenarnya. Ini dia membuat market structure break. Saya kemarin coba entry lagi di area sini, namun nggak sempat diambil. Order block sini ya. Ini
Ya, kemungkinan juga kalau dia naik bisa jadi dia ambil order block di sini kemudian turun. Ya, target terdekat ada area sini. Ini kemungkinan masih turun kalau kita lihat di weekly. Oke, di weekly kalau kita ambil swing ini, ya ini adalah kemungkinan turun bisa sampai area sini. Ini ada order block. Ya, ini kalau weekly, coba kita lihat daily. Kalau di daily kemungkinan di sini ya turun. Kita ubah swingnya. Ini ada swing. Ini dia buat lagi swing ya. Ini lumayan ya. Jadi kita nanti ketika naik lagi di area sini kita coba cari peluang sell, atau ketika berada di area ini kemudian dia membuat konfirmasi buy, kita akan entry buy. Atau di area sini. Ini ada liquidity swing high, swing low di daily ya. Oke, ini dulu. Selanjutnya USD-JPY. Ya, USD-JPY ini kemarin kita analisa namun tidak entry ya, cuma menggaris saja. Ini ada order block ya, kok dia sebenarnya turun ambil area fair value gap ini ya, namun di sini tidak ada market structure shift yang menunjukkan market structure shift bahwa ini, bahkan ini adalah order block yang bagus ya. Jadi kita kemarin analisa dia kemungkinan ngambil order block ini kemudian naik. Selanjutnya kita cari, kita hapus ya, kita hapus area ini. Kita coba yang cari yang clean untuk mencari. Oke. Jadi kita bisa tunggu di area sini. Ini ada fair value gap ya, fair value gap. Oke, yang adalah fair value gap, dan di atasnya ada order block ya. Ya, bisa jadi dia ambil fair value gap di sini. Oke, ambil BZ, ambil BZ liquidity. Ini swing high ya, liquidity. Ini bisa, kemungkinan bisa seperti ini, ngambil liquidity ini kemudian turun. Kalau price action, supply and demand, ini namanya fake out ya, fake out. Atau ada yang mengatakan ini lorong cahaya ya, lorong cahaya ya, tapi kita anggap ini sebagai BZ liquidity, kemudian naik ngambil ini baru turun. Oke, selanjutnya USD CAD. USD CAD, jadi dilihat sebenarnya kemungkinan dia akan masih turun ya. Di weekly dia akan ngambil area ini order block kemudian turun. Ini adalah order block yang lumayan kuat. Kemudian sini ini breaker block ya. Kita lihat sebenarnya kemarin nih, ini sebenarnya entry yang bisa kita manfaatkan. Entry di sini ada liquidity grab, ini manipulasi ya, kemudian market structure shift, ambil order block kemudian naik. Target sebenarnya ini kemarin kita bergaris ya, ini kemungkinan area akan direspect. Ternyata ketika berada di area sini ini ada reaksi ya, namun ini ranknya tidak terlalu bagus ya, ranknya tidak terlalu bagus, ranknya tidak terlalu bagus.
Jadi paling dia juga akan turun ngambil area sini. Lagi di sini ada order block ya. Ini ada order block. Dia sempat turun sih, namun dia nggak nyampe turun lagi, kecuali nanti dia akan membuat break panjang displacement, baru kita cari entry sell. Ya kalau ada area seperti ini bagus. Ini market structure. Nah ini ya, kemudian USD CHF juga sama. Ini ada area yang sebelumnya pernah kita garis, ini ada area yang direspect. Kita sebenarnya awalnya pengen entry ketika dia ngebreak sini, di sini ya naik langsung turun, tapi ini sudah ngambil dari liquidity ya. Dan kita perhatikan ini ada area sell set liquidity ya, sell set liquidity. Dia membuat market structure ini ya, market structure ini market structure ya. Market structure dan kita lihat apakah dia membuat area. Di M15 tidak ada area yang bagus. Kalau di M5, oke, di M5 di sini dia ada fair value gap ya. Dia ambil area fair value gap di sini, baru dia naik. Ini kita perhatikan naik ya, ngambil ini, kemudian naik lagi ya. Di sini ada area fair value gap, ini ada area fair value gap, ada fair value gap. Ini dia market structure break. Oke, ini sebenarnya area yang ini belum diambil, tapi dia sudah membuat market structure break lagi. Jadi ini kemungkinan area bisa turun ya. Ini ada M15 ya. Kalau ini ngebreak ini, kalau dia membuat market structure dengan disertai adanya displacement, kemungkinan dia akan turun, dan turun bisa lebih jauh lagi. Bisa lebih jauh lagi ngambil sell set liquidity di sini, sell set liquidity. Atau kalau dia naik sampai area ini ada fair value gap ya, kita akan tunggu juga di area sini. Ini di daily ya, ini daily yang bagus, fair value gap. Selanjutnya GPP USD. Oke, GPP USD ini ada fair value gap sebenarnya, yang udah diambil tapi masih di respect. Ini fair value gap. Oke, kita kemarin coba entry di sini, namun tidak di sweep, tidak ambil ya. Ini ketika di sini nih, berada di sini, tapi hampir dia ngambil ini liquidity nih ya. Oke, seperti ini. Tapi kita tunggu ini ya, tunggu dia membuat area lagi yang bagus di kita. Ini kemungkinan masih turun ya. Ini order block. Kalau order block ini ditembus, kita cari area-area yang bagus ya.
Coba kita ukur kira-kira kalau dia turun sampai mana. Oh, bisa sampai area sini ya. Ya. Jadi kita kemungkinan kalau turun bisa sampai area sini. Oke, ini yang bagus. Kalau di weekly di H4 ya sama areanya. Jadi kisaran kalau turun dia bisa sampai ini. Tinggal kita cari nanti area entry-nya. Ya, kita tunggu lagi dia ngebreak dan membuat konfirmasi entry sell lagi di area sini. Oke. Jadi ini bisa kemungkinan naik sampai sini kemudian turun. Selanjutnya GPPJPE. GPPJPE. Oke. Dia ternyata ambil liquidity ini. Coba kita. Dia ambil liquidity ini. Equal high. Ya. Oke, banyak equal high di sini. Ini ambil fair value gap naik. Ini ada swing high. Oke. Oke, belum terlalu bagus untuk sell. Dan cari nanti area paling nanti di London session ya kita dapat. Ya kita lihat nanti Nasdaq ya, kemarin kita coba entry di area sini, ternyata dia nggak kuat ya. Jadi sebenarnya dia ngambil liquidity nih, sell set liquidity, dan ada konfirmasi perubahan arah. Ini lihat, kita harus close ketika dia membentuk area seperti ini. Dia ada market structure, dia membuat liquidity, ngambil liquidity dengan kemudian membuat market structure kemudian naik. Ya, ini kemungkinan sih kalau kita lihat masih turun, bisa jadi ini ambil liquidity nih ya. Oke, kita lihat dulu ya. Selanjutnya BTC USD. BTC USD ini kalau saya lihat masih strong sell, masih sell ya. Oke, kita lihat nih dia ambil order block, kemudian di sini ambil order block dan liquidity juga di sini buy set liquidity, dia kembali lagi ke area buy set liquidity. Jadi kemungkinan dia akan turun bisa sampai area ini sell set liquidity ya, bisa sampai sell set liquidity. Kalau di weekly di sini ada area apa namanya fair value gap, di dalamnya di market structure break. Jadi ini kemungkinan masih turun. Oke, ini masih area yang masih kita lihat pertahankan. Ini ada order block, ini belum diambil. Kalau diambil kemungkinan ngambil ini kemudian turun ya. Ini masih kita lihat nanti. Oke, bisa jadi dia naik lagi, sempat naik ngambil ini baru turun ngambil liquidity ini ya. Kalau ini liquidity di break
dia naik lagi baru turun. Oke, mungkin demikian analisa dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.